إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada semua jemaah Jumat, marilah kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan usaha kita dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridha-Nya, senantiasa berada dalam lindungannya dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Hadirin Jumat rahimakumullah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un faqala rabb tabaraka wa ta'ala unduru hal li'ibadi min tatawwu fayakmalu biha ma taqasa min al-faridah summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan: Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar dan Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Al-Ankabut. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana agar salat kita menjadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Bisa mencegah, salat kita bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka yang harus kita ketahui, bagaimana supaya salat kita menjadi sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan memperhatikan semua syarat-syarat sah salatnya dan semua rukun-rukun salatnya. Adapun syarat sah salat, para ulama fikih telah menjelaskan di bermacam-macam kitab fikih yang insyaallah kalian sudah mafhum. Akan tetapi kami mengulangi dan berwasiatkan, mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada antum semuanya, yaitu yang pertama,
harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat, kita harus memastikan diri kita bersih, suci dari hadas besar, yaitu hadas yang menyebabkan kita mandi junub. Dan juga bukan hanya memperhatikan hadasnya, juga memperhatikan bagaimana kita tata caranya dalam mandi junub. Yaitu yang pertama yang telah ulama fikih jelaskan, yang pertama an-niyatu, yang kedua isalul ma'alal jasadi, yaitu yang kedua adalah menyampaikan air pada seluruh badan. Itulah yang harus diperhatikan. Selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu suci dari hadas kecil, yaitu sesuatu yang menyebabkan kita berwudu. Dalam sholat kita harus memiliki wudu, kita wajib punya wudu. Oleh karena itu kita perhatikan yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang fardu dan mana syarat sahnya wudunya dan yang lainnya. Maka kita perhatikan di hal yang terkecil. Yang pertama yang harus kita perhatikan wajib dan fardu wudunya. Yang pertama yang telah kita ketahui bahwa fardunya wudu, yang pertama an-niyatu, yaitu niat. An-niyatu fi mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati. Kemudian yang kedua adalah waslul wajhi, yaitu membasuh kepala. Dimulai min manabiti sya'ri, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai muntahal lihyaihi, yakni tempat tumbuhnya jenggot. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita berwudu ada yang salah sehingga menyebabkan sholat kita yang asalnya sah gara-gara wudunya tidak sah menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus memperhatikan betul semua anggota wudu kita harus basah dengan air, sampainya air kepada basar, kepada kulit kita, agar wudu kita menjadi sah. Fardunya wudu yang nomor 3 adalah waslul yadaini ilal mirfaqain, yakni membasuh tangan sampai siku. Kita harus memperhatikan betul, jangan sampai siku kita karena terburu-buru, siku kita sampai jadi tidak basah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Selanjutnya adalah mashu ra'si, mashu ba'dur ra'si, yaitu mengusap sebagian dari kepala kita. Dan selanjutnya adalah waslun rijlaini ilal ka'bain, yakni membasuh kaki sampai mata kaki. Diperhatikan betul-betul, jangan sampai tumit kita tidak basah karena kita terburu-buru mau sholat berjamaah ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah tertib. Kemudian syarat sah salat yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu suci badan, pakaian dan tempat yang akan kita salati. Suci dari najis. Tidak ada najis yang menempel pada tubuh kita, tidak ada najis yang menempel pada pakaian kita, tidak ada najis yang menempel pada tempat yang akan kita salati, sehingga salat kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 syarat sah salat yang ketiga adalah sitrul aurat, yaitu menutup aurat. Yang mana telah kita ketahui bahwa auratnya seorang laki-laki dimulai dari pusar sampai lutut, dan auratnya seorang perempuan adalah seluruh muka, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya syarat sah salat yang selanjutnya adalah dukhulil waqt, yakni mengetahui masuknya waktu. Jangan sampai kita sholat tapi waktunya belum sampai. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Syarat sah salat yang terakhir adalah istiqbalul kiblati. Kita harus pastikan bahwa kita sholat telah menghadap kepada kiblat, menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Baitullah yang insyaallah diberkahi oleh Allah, sehingga salat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan syarat sah salat, agar kita lebih memperhatikan syarat dan rukunnya supaya salat kita
dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat kita menjadi pencegah tanha anil fahsya'i wal munkar. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المخلصين، وادخلنا وإياكم في زمرة المتقين الفائزين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بتلاوته